Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini saya Linda Alfionita, guru SMP Negeri 25 Bengkulu Selatan, akan melakukan ujian kinerja atau UKIN di Pondok Pesantren Modern Darul Iman. Untuk nomor ujian saya yaitu 2021-210275. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Mengucap absen ya. Ya. Zikri, Hadir. Faizal, Hadir. Aziz, Hadir. Iqbal, hadir. Rehan, Hadir. Putra, Hadir. Faren, Hadir. Selvia, Melda. Baik, hadir semua ya. Sekarang kita doa dulu sebelum memulai pelajaran hari ini. Silakan Zikri dipimpin doanya. Nafta bil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana anak-anak sudah membaca di rumah untuk materi hari ini? Sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa tadi? Sarden. Sarden aja. Pakai nasi juga apa enggak? Ya, makan sarden sama nasi. Ya. Baik. Nasi itu kalau Umi boleh tahu asalnya dari mana? Dari padi. Yang kamu masak apa? Beras. Kenapa berasnya bisa jadi nasi? Karena Karena diolah, dimasak. Iya, benar. Ada yang masih ingat materi pelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Materi tentang minggu lalu. Tentang materi ada yang jenisnya padat, cair, dan gas. Baik. Hari ini kita akan belajar materinya yaitu tentang perubahan dari materi itu sendiri ya. Perubahan sifat fisika dan kimia pada suatu zat. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama memahami konsep campuran dan zat tunggal yaitu unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, lalu perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Dan nanti untuk pembelajaran khusus hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama nanti kalian dapat menjelaskan konsep sifat fisika dan kimia dengan tepat.
lalu membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia suatu zat dengan tepat, lalu menyimpulkan perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selain itu, yang keempat, kalian dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia suatu zat dengan benar. Dan tujuan terakhir yaitu kalian dapat menyajikan laporan hasil penyelidikan perubahan fisika dan kimia suatu zat dengan baik. Nah, untuk penilaiannya masih seperti minggu lalu, ada 3 kategori ya. Yang pertama yaitu kognitif, nanti ada pretest, post-test, dan ada juga ulangan harian. Lalu ada psikomotor atau keterampilan, itu nanti Umi observasi ya. Untuk hari ini dari hasil diskusi ketika kalian menjalankan diskusi nanti akan Umi lakukan observasi atau pengamatan selama kalian diskusi, siapa yang paling aktif nanti dan juga kelompoknya kerjasamanya paling bagus, nanti pasti akan mendapatkan poin yang lebih bagus. Lalu sikap, bagaimana sikap kalian selama melakukan atau melaksanakan pembelajaran. Desain pembelajarannya masih sama ya, kita saintifik. Metodenya nanti ada percobaan sederhana, diskusi, presentasi, dan ada tanya jawab. Dengan mempelajari materi perubahan fisika dan kimia ini nanti akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari, di mana kalian bisa mengetahui setiap setiap perubahan atau setiap kejadian. Misalnya kalian lihat ketika es batu membeku, kalian tahu bahwasanya sifat es batu itu sama seperti sifatnya air karena dia mengalami perubahan fisika ya, hanya perubahan wujud jadi ya untuk tadi. Nah, jadi banyak sekali nanti manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari yang akan kalian temui. Jadi kalian bisa membedakan mana perubahan fisika dan mana perubahan kimia. Sebelum mulai pelajaran hari ini, Umi akan melakukan tes atau pretest ya, tes awal untuk menguji kemampuan awal kalian sebelum memulai pelajaran ini. Ini Umi bagikan untuk soal-soal pretestnya. Jangan lupa diberi nama dan jawab ya soal-soal. Langsung, kalau sudah diterima soalnya boleh dikerjakan. Saya coba dicoba jawab. Sekarang Umi akan melakukan suatu demonstrasi sederhana untuk mengamati perubahan fisika dan perubahan kimia pada benda. Ini untuk alat dan bahannya, Umi ada 2 piring kecil yang warnanya hijau dan warna pink. Ini adalah korek api ya. Tahu apa ini? Korek api. Pernah lihat? Nah, Apa isinya? kecil. Apa isinya? Batangnya ya. Ya. Jadi di sini Umi masukkan ada 2, 4, 5 batang di piring hijau dan 5 batang di piring yang berwarna merah muda atau pink. Nah, selanjutnya korek api atau batang korek api yang ada di piring hijau ini Umi patahkan ya, seperti ini, dipatahkan ya. Ya, Umi patahkan ya. Ini Umi patahkan. Sudah. Setelah Umi patahkan, perlakuan yang kedua pada yang warna merah muda, piring merah muda, ini Umi hidupkan. Kalau Umi hidupkan apa yang terjadi? Ada api. Ada apinya, akan terbakar. Sudah ya. Seperti ini. Jadi Umi melakukan proses apa ini? Pembakaran. Pembakaran. Ya. Coba dilihat perubahan pada
Ya. Dua. Coba. Ini coba lihat. Lakukan. Ini dikrim. Hati-hati ya. Nanti tangannya bisa. Sini Pia. Di sini, di sini. Hati-hati. Bisa? Jangan-jangan belum pernah nyoba. Ini kamu belum pernah nyoba. Yuk, yuk, yuk. Pakai masker. Di sini, tempat yang merah juga. Satu lagi, siapa mau nyoba? Nah, silakan. Masukkan ke sini ya. Hati-hati, jangan kayak dikali tadi. Tutup, buka. Tadi dia buka dulu maskernya. Yuk, yuk, lanjut. Tangan kamu terbakar. Oke ya. Di antara dua piring ini ada perbedaannya yang terjadi perubahan pada batang korek api. Salah satunya ada yang mengalami perubahan secara kimia dan ada yang mengalami perubahan secara fisika. Sekarang silakan kalian buat pertanyaan dari demonstrasi yang baru saja kita lakukan. Siapa yang pertama yang akan mengajukan pertanyaan? Boleh angkat tangan. Silakan. Siapa? Melda? Bagaimana cara membedakan perubahan kimia dan fisika pada batang korek api? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Bagaimana cara membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia? Benar, seperti yang Umi bilang tadi, di antara salah satu dari demonstrasi yang sudah dilakukan yang pada piring hijau dan piring warna merah muda, ini ada terjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, untuk pertanyaan Melda ini akan kita jawab secara bersama-sama nanti sekaligus ketika kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Jadi silahkan sekarang kalian membentuk kelompok belajarnya kembali untuk sama-sama mengerjakan lembar kerja siswa yang sudah disiapkan. Silakan. Lembar kerja atau LKPD akan Umi bagikan. Nanti kalian lengkapi LKPD ini, jangan lupa dibuat nama kelompok dan anggota kelompoknya. Serta untuk menjawab ini kalian juga kasih pada buku yang kalian punya, buku paket atau juga menggunakan handphone yang sudah Umi siapkan. Ini dibuat nama kelompok. Ini ada boleh dibaca. Ini kodexisnya di sini ya. Ini. Nah, di sini kalian akan melakukan suatu percobaan sederhana sesuai instruksi yang ada pada LKPD. Umi bagikan untuk bahan yang kalian melakukan diskusi. Silahkan dibuka LKPD-nya yang di halaman belakangnya. Jadi kalian melakukan yang pertama sama seperti yang Umi demonstrasikan tadi. Untuk kertasnya kalian potong-potong dan ada yang dibakar. Nanti amati. Ya, kertas yang sudah dibagikan itu dipotong-potong dan ada yang dibakar. Lalu ada demonstrasi berikutnya yaitu menggunakan lilinnya, ya. Sesuai instruksi yang ada di LKPD-nya nanti dibaca kembali. Jadi lilinnya kalian hidupkan, kalian letakkan
diletakkan di piring, lalu kalian amati apa yang terjadi pada sumbunya dan apa yang terjadi pada lilinnya. Ya, bagaimana apa yang terjadi pada lilinnya. Ikuti instruksi sesuai yang ada di LKPD, nanti langsung dijawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ini ceritanya Iya. Ini checklist saja. awalnya Awalnya gimana kertasnya berwarna putih ini kan? bukan cerita. Ini belakang yang cerita. Ini lebih belakang. Awalnya gimana? Awal apakah setelah ini jadi abu jadi abu. Hati-hati ya, nanti terbakar. Yang terbakar itu kertasnya bukan tangan kalian. Nah, ini terjadi perubahan fisika atau kimia. Dari kertas warna putih jadi berwarna jadi abu, jadi abu. Nah, itu perubahan apa? Fisika atau kimia? Kimia itu menghasilkan zat lalu dikali itu baru membedakan kalau aja masih sama nggak sama sifat aslinya. Nah, itu namanya perubahan fisika. Kayak gini hasil ketemuannya sama kan? Perubahan fisika, dia tidak merubah wujudnya, tidak merubah ininya, komponennya. Kalau kayak gini kan udah jauh beda ya, sama kayak kalian buat HP. Perubahan fisika apa tuh? Iya, karena awalnya kan pakai itu kelas, tapi setelah jadi mengalami ini apa? Sumbernya apa? Ya sembunyi. Kalau jadi apa deh? Tidak dulu kan? Iya kan? Udah, belum banyak. Ini belum tidak. Tidak, yang itu dijawab. Dijawab. Oh. Iya, sudah. Yang mana? Sudah tahu. Iya, perubahan fisika. Nah, atas beton.
Kalau dari aku kan nggak tahu aku itu perubahan kimia. Mati lah. Pakai masih kan. Fisika yang kimianya kan semuanya jadi aku kan. Itu perubahan fisika, perubahan kimia lagi, perubahan kimia. Mati loh. Ini. Iya, kenapa? Kebakaran buku. Enggak lama sih. Oh, mandi terus. Masih memiliki sifat berat.
putih semua. Putih semua. Ini jen. Ini. Iya. Perubahan fisika. Mana? Atas betul. Terus apa? Lilin meleleh. Perubahan kimia apa? Apa ya? Yang dari apa ya? Fisika. Perubahan fisika. Perubahan dia tidak menyesuaikan, tidak menyesuaikan kan? Tidak menyesuaikan. Kalau udah jadi abu kan nggak jadi abu. Itu perubahan kimia. Ya mati lah. Ini. Belum pakai masker. Ada masalah itu hidup orang. Bisa ya? Orang matanya ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Ini dilihat ini perubahan nilainya ya. Kalau ini udah ada yang ngeras ya. Oke. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Orang matanya sudah? Oh, iya. Ini nih. Ya. Di sini nanti simpulkan yang mana fisika, yang mana kimia ya. Di sini langsung dicontek-contek aja. Bisa ya? Bisa ya? Coba perhatikan ke depan semuanya. Sekarang teman kalian akan membacakan hasil diskusi dari kelompok berapa nak? Dua. Kelompok 2. Ya, silakan Melda. Saya akan membacakan diskusi dari kelompok kami. Hipotesis, perubahan fisika, kertas yang dipotong, lilin yang meleleh. Perubahan kimia, kertas yang berwarna abu-abu, sumber lilin yang berubah menjadi abu. Tabel pengamatan, kertas HPS dipotong, awalnya putih, akhirnya tetap putih, tidak terbentuk zat baru. Jenis perubahan fisika, kertas HPS dibakar, wujud awal putih, wujud akhir abu-abu. Perubahan yang terjadi terbentuk zat baru. Jenis perubahan kimia, lilin dibakar atau dipanaskan, wujud awal keras, wujud akhir cair, tidak terbentuk zat baru, merupakan perubahan fisika. Sumbu lilin dibakar, wujud awal keras, wujud akhir abu-abu. Perubahan yang terjadi terbentuk zat baru, yaitu perubahan kimia. Diskusi, kertas yang dipotong tidak berubah materinya. Kertas yang dibakar berubah materinya. Tidak bisa, abu tidak bisa menjadi kertas kembali. Masih memiliki sifat zat seperti materi lilin awal, tidak membentuk zat baru. Sumbunya berubah jadi abu, materi yang baru dan tidak bisa berubah menjadi abu awal. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Semuanya perhatikan hasil, teman kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo Iqbal, silakan. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 1. Setelah melakukan pengamatan dan melihat ciri-cirinya, kelompok kelompokkanlah peristiwa pada percobaan
kertas yang dipotong lilin yang meleleh. Perubahan kimia, kertas yang berwarna putih. Perubahan fisika, kertas yang dipotong lilin yang meleleh. Perubahan kimia, kertas yang berwarna abu-abu tumbuh lilin yang berubah jadi abu. Batu dipotong menjadi kerikil, perubahan fisika. Nasi menjadi basi, perubahan kimia. Kapur baru menyuplai, perubahan fisika. Ikong difermentasi menjadi tai, perubahan kimia. Kertas dibakar menjadi abu, perubahan kimia. Pembakaran kembang api, perubahan kimia. Kesimpulan pengamatan. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru dan perubahan kimia menghasilkan materi zat yang baru. Ya, beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Dari hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan dan diskusi kelompok, jadi kita sama-sama tahu bahwa perubahan materi itu ada dilakukan dengan berapa cara, Aziz? Dua cara. Apa Aldo? Yang pertama, perubahan apa? Kimia. Perubahan secara Kimia. Yang kedua apa? Perubahan secara fisika. Ya, benar sekali. Perubahan fisika itu merupakan perubahan pada zat yang tidak menghasilkan jenis zat baru. Kalau dia menghasilkan suatu jenis zat baru, itu dinamakan perubahan apa? Kimia. Selanjutnya kita ke perubahan atau contoh perubahan fisika. Ini bisa dilihat seperti di gambar. Benar ya, seperti yang kita diskusikan tadi. Kalau perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru. Ini ada beberapa contoh lainnya selain yang sudah kalian lakukan eksperimen di kelompok tadi, yaitu contohnya es batu mencair, beras yang ditumbuk menjadi tepung itu, dan juga batu menjadi kerikil. Batu yang besar dipotong kecil-kecil jadi kerikil. Itu contoh perubahan fisika. Kalau untuk perubahan kimia ini menghasilkan zat baru. Ciri-ciri perubahan kimia yang mengikutinya ada beberapa, yaitu yang pertama apa? Terbentuknya zat baru. Lalu terbentuknya apa lagi? Gas. Selanjutnya ada apa? Terbentuknya endapan. Endapan. Lalu apa lagi? Terjadinya perubahan warna. Terjadinya perubahan warna. Lalu Terjadinya perubahan suhu. terjadinya perubahan suhu. Ya, bagus sekali ya. Ini untuk contohnya. Silahkan kalian lihat. Contohnya yang pertama ada besi berkarat. Kalau tadi kalian melakukan percobaan, contohnya apa perubahan kimia? Kertas berubah menjadi Kertas abu. berubah menjadi Abu. abu. Betul sekali. Lalu apa lagi? Sumbu lilin menjadi abu. Sumbu lilin menjadi abu. Itu yang kalian lakukan percobaan tadi. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari ini seperti orang tua kalian kalau memasak menggunakan kayu bakar, itu juga contoh perubahan kimia. Kayu bakar menjadi abu. Ada lagi yang ketika kalian melakukan pembuatan tape yang keras berubah menjadi lembut dan rasanya lebih manis, itu namanya perubahan kimia menggunakan fermentasi ya. Kalau yang besi berkarat ini juga perubahan kimia karena di sini ada reaksi antara apa? Besi dan udara. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Putra. Perubahan ada dua macam, yaitu satu fisika, tidak menghasilkan zat baru. Dua kimia, menghasilkan zat baru. Iya. Perubahan kimia ada ciri-ciri khusus lainnya selain menghasilkan zat baru? Ada? Terjadinya perubahan warna. Ya, betul. Apalagi? Terbentuknya gas. Ya, Terbentuknya endapan. ya. Dan terjadinya perubahan suhu. Iya, betul sekali. Bagus, Putra. Dari hasil diskusi kalian hari ini, Umi nobatkan kelompok yang terbaik untuk diskusinya hari ini dengan melihat kerjasama dan juga tanggung jawab dalam melaksanakan proses diskusinya. Umi nobatkan yang menjadi kelompok terbaik yaitu kelompok 1. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1.
pembelajaran minggu depan? Oh iya, silakan. Waktunya bisa diramai lagi untuk diskusi. Waktunya untuk diskusi ditambahkan. Baik, bagus sekali Pak Izal masukannya. Nanti untuk kedepannya akan ditambah lagi ya waktu untuk kalian melakukan diskusi. Nah, sekarang untuk melihat keberhasilan dari pembelajaran kita hari ini, Umi akan lakukan post test. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Habis ini istirahat dulu. Iya. Udah duduk. Umi kembali berikan post test untuk melihat kemampuan kalian apakah sudah tercapai atau belum untuk pembelajaran hari ini. Silakan. Sampai malam. Ada kesulitan, Rehan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan dikumpulkan untuk post testnya. Baik. Untuk minggu depan, Umi akan memberikan tugas kepada kalian untuk kembali menganalisis sebuah jurnal yang sudah Umi siapkan. Nanti untuk link jurnalnya akan Umi kirim ke WA kelas kita ya. Nanti kalian menganalisis jurnal tersebut. Nanti jurnalnya itu berisi tentang studi penggunaan senyawa CaCl2 dalam menurunkan kadar sulfat pada limbah produksi garam. Nanti kalian analisis, kalian lihat hasilnya, bagaimana yang dilakukan teknik melakukan menurunkan kadar sulfat pada limbah produksi garam tersebut. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Umi cukupkan untuk pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah.